Saya hanya tidak mau ini dianggap heboh hanya karena korbannya atau objeknya adalah Ning Imas, tokoh Lirboyo. Seolah-olah ini adalah konflik yang mengusik orang yang begitu besar, sehingga Eko ini harus kena batunya begitu dahsyat. Sementara kalau cuma mengusik UAS, Eko pun tadi tidak menerima sanksi apa-apa dari situ. Seolah-olah berbeda. Kalau yang dihina sekelas UAS atau sekelas Adi Hidayat, ya nggak ada masalah, aman. Tapi kalau sekelas Ning Lirboyo, ini bukan sembarangan. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ja'alana min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Siapapun yang menyimak konten saya, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua dalam urusan apapun. Ini kepada siapapun, sepakat tidak sepakat dengan konten saya, itu urusan sederhana. Yang terpenting kita saling mendoakan saja. Semua mendapatkan yang baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Perkembangan terakhir ya, kasus tentang Eko Kuntadi dengan Ning Imas, salah satu keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur. Ini sudah masuk ke media nasional ya, sudah masuk ke televisi, bahkan sudah dibahas di TV, sudah menjadi berita publik, berita nasional. Walaupun awalnya hanya berangkat dari media sosial, Twitter, lalu ke YouTube, sekarang sudah menjadi konsumsi publik karena sudah diberitakan oleh televisi nasional, salah satunya TV One. Bahkan di situ langsung dikaitkan dengan pembicaraan dari sudut agama dan dari sudut hukum ya. Melibatkan pakar hukum dan juga pakar agama. Yang saya kenal pakar agamanya di situ Kiai Holil Nafis. Artinya ini sudah bukan berita pinggiran ya. Ini sudah menjadi berita utama, sudah menjadi berita yang disimak semua orang. Standarnya sudah standar nasional. Perkembangan terbarunya adalah pada hari Kamis, berarti hari ini tadi ya, Eko Kuntadi ini sudah silaturahmi ke Lirboyo, sudah menyampaikan permohonan maaf. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui, kalau objek atau Ning Imasnya sendiri justru sejak awal sudah mengarahkan bahwasanya memohon maafnya jangan kepada personal, tetapi memohon maafnya itu kepada publik, kepada umat Islam, karena apa yang dilakukan oleh Eko Kuntadi ini sebetulnya bukan masalah pribadi, tetapi mengusik masalah bersama, karena yang dikomentari adalah kajian keilmuan tafsir, kajian Al-Quran. Saya kira Eko Kuntadi memang tinggal melakukan ini saja. Jadi menyatakan secara terbuka mohon maaf kepada publik karena sudah menyampaikan narasi yang kurang elok di dalam menanggapi sebuah kajian keilmuan. Artinya itu edukasi yang tidak baik kepada publik, menyampaikan perbedaan pendapat tetapi dengan narasi yang terlalu melanggar kode-kode etika. Ya, tolol lah, tingkat kadal lah, bahasa-bahasa selangkangan atau apa. Ini adalah narasi-narasi yang tidak layak dinarasikan di publik, apalagi ketika objek yang dikomentari atau objek yang dibahas adalah kajian keilmuan. Setuju tidak setuju, tidak ada persoalan. Yang disampaikan Ning Imas itu kan tafsiran. Artinya bisa saja kalau Anda merujuk kepada tafsiran yang lain, bukan begitu pemaknaannya, silahkan. Tapi istilah bainal ulama ya, fil ilmi, perbedaan ulama dalam ilmu itu tidak dibumbui dengan kecaman, tidak dibumbui dengan justifikasi sebelah pihak, ini tolol, ini apa, nggak begitu ya. Itu laisa min simati ahlil ilmi, itu bukan ciri khas orang berilmu, kan begitu. Kemudian kalau secara pribadi, Pak Eko Kuntadi ini sudah, menurut saya pribadi, sudah menuai dari apa yang dia buat. Artinya kalau itu sebuah kesalahan, Pak Eko Kuntadi ini secara hukum sosial sudah mendapatkan sanksi. Ya, sudah dikecam sana-sini, dikomentari buruk oleh banyak orang, bahkan mungkin melebihi dari komentar buruk dia kepada Ning Imas. Artinya sudah dibalas lebih dahsyat lagi. Bahkan sudah mempengaruhi kepada karirnya, dalam artian berita terbaru itu sudah ramai juga diberitakan hari ini juga ya, beberapa jam yang lalu Eko Kuntadi ini mengundurkan diri dari jabatannya yang bergengsi, yaitu ketua Ganjaris ya. Kita pahamlah dalam dunia politik itu yang namanya ketua lalu dinisbatkan kepada orang yang potensial akan menjadi capres, artinya ini kan bukan hal yang sederhana, tidak semua orang mudah mencapai itu. Tetapi karena case ini ya di berita, minimal versi berita ya, Eko Kuntadi mundur, entah apa tujuannya. Kalau menurut saya pribadi, setidaknya itu ekspresi mengakui bahwa salah, mengakui bahwa kurang bisa menjaga tulisan atau kurang bisa menjaga ketentraman publik, sehingga terlalu akrab dengan narasi-narasi sensitif di ranah-ranah yang juga sensitif. Biasanya orang-orang yang mau terjun di bagian
menarik suara seorang calon itu harus orang-orang yang tidak potensial akan menjadi public enemy atau musuh banyak orang gitu. Kalau orang yang potensial akan banyak hater, potensial akan banyak orang yang tidak suka, ini kan berpengaruh kepada apa yang sedang dikomandaninya atau apa yang akan dia langkahkan ke depan. Tetapi ini hanya sebuah opini saja. Kebenarannya apa ya tidak penting juga. Yang jelas secara berita dinyatakan bahwa Pak Eko Kuntadi ini sudah mengundurkan diri. Artinya sudah bukan Ganjaris lagi, bukan sebagai ketua umum Ganjaris lagi. Dan itu saya anggap sebagai ya efek lah. Sedikit banyak itu adalah efek sosial. Bagaimana mungkin setelah dipertimbangkan matang bahwa ya mungkin tidak layak lagi untuk ada di posisi sebergengsi itu. Karena sebuah kesalahan yang hanya beberapa huruf saja sebetulnya. Dan dalam kehidupan memang seperti itu. Terkadang kita tidak menyadari bahwa satu kata dua kata itu potensinya besar untuk mengganggu kestabilan bukan hanya orang lain, tetapi kestabilan kita, kestabilan kinerja kita, kestabilan karir kita, kestabilan banyak hal yang berkaitan dengan kita, apalagi kalau orang-orang tertentu itu adanya di publik, di pusara publik, di mana huruf-hurufnya diperhatikan orang. Kalau bukan siapa-siapa, petani atau siapa orang yang memang tidak terlibat dalam pusara publik, dia mau ngomong apa aja, mungkin yang dengar istrinya atau anaknya, nggak ada persoalan. Ya. Dalam artian nggak ada persoalan, tidak akan mendapatkan sanksi sedahsyat kalau yang ngomong ini seorang politisi atau orang-orang yang ada di puncak, ada di pusat sorotan orang. Apalagi sudah ada di pusat sorotan orang, adanya di pusat konflik. Konflik artinya kompetisi. Kompetisi itu bisa jadi perebutan presiden, perebutan menjadi atau menduduki jabatan-jabatan tertentu. Kalau saya memandangnya justru ini adalah hal yang baik. Ya, jadi Ning Imas ini mengajarkan edukasi yang baik. Bahwasanya itu bukan masalah personal. Jadi mohon maafnya kepada publik. Karena kalau sudah masalah personal, sudah dimaafkan sebetulnya. Gus Rifki itu sebagai suaminya ya, mesti mewakili istrinya. Itu sudah mengatakan ini sudah selesai, sudah memaafkan. Artinya sudah selesai, apalagi tambah-tambah sudah sowan seperti itu. Tetapi sekali lagi, karena yang menjadi orang terleceh dari ungkapan ini bukan personal, maka memohon maafnya pun bukan kepada personal. Kira-kira akan seperti itu ya. Ini sudah cara yang baik. Lagian apa salahnya sih? Apa susahnya? Tinggal ngomong saya mohon maaf. Apalagi ya sedikit banyak menyampaikan argumentasi yang masuk akal, mungkin kurang hati-hati, hanya nge-share saja, kurang hati-hati dengan captionnya, kurang teliti lah. Captionnya apa kurang dibaca, tiba-tiba di-share aja, kan ada seperti itu narasinya ya. Kurang teliti membaca captionnya, atau mungkin saya hanya tidak mau ini dianggap heboh hanya karena korbannya atau objeknya adalah Ning Imas, tokoh Lirboyo. Saya tidak mau seperti itu. Karena seolah-olah ini adalah konflik yang mengusik orang yang begitu besar, sehingga Eko ini harus kena batunya begitu dahsyat. Sementara kalau cuma mengusik UAS, mengusik misalnya Adi Hidayat, mengusik ini artinya nge-tweet yang multi interpretasi ya. Jadi kalau kamu bilang mengusik seolah-olah seperti mengusik ular, enggak. Artinya menarasikan narasi-narasi yang multi interpretasi, di mana sangat mungkin difahami sebagai klaim-klaim yang tidak baik atau fitnah ya, tentang Ustadz Adi Hidayat mengumpulkan donasi lalu disetorkan berapa, tentang UAS kasus di imigrasi di Singapura, terus penolakan santri dan sebagainya. Eko Kuntadi tidak menerima sanksi apa-apa dari situ ya. Tidak ada orang yang sedahsyat sekarang sampai artinya sampai harus minta maaf secara terbuka ya. Seolah-olah berbeda. Kalau yang dihina sekelas UAS atau sekelas Adi Hidayat ya nggak ada masalah, aman. Tapi kalau yang dihina itu sekelas Ning Lirboyo, ini bukan sembarangan. Saya tidak suka seperti itu. Artinya siapapun ya, kalau masalah personal tidak usah berbicara dia siapa. Personal ya personal. Tapi kalau sudah bukan masalah personal, yang dikomentari adalah kajian keilmuan. Saya kira orang-orang Lirboyo itu bukan orang-orang yang menyombongkan diri. Merasa terhina. Ini kami keluarga besar. Ini kiai yang sudah turun-temurun kiai, pesantren besar. Kok dihina Eko Kuntadi, harus disanksi. Saya kira nggak seperti itu. Justru sudah memberi batasan yang tegas. Kalau masalah personal sudah selesai. Tetapi ini kan menyinggung banyak orang. Saya menyampaikan kajian tafsir kok dikomentari seperti itu. Artinya Anda bukan mengomentari saya, tapi mengomentari kajiannya. Berarti ketika yang dikajikan itu diklaim dari sebuah kitab, berarti Anda melecehkan kitab itu, seperti itu kira-kira ya. Jadi itu sudah sangat brilian dari Ning Imas ini, dari pihak Lirboyo mesti ya. Sudah sangat brilian, tidak akan menyeret ini kepada kasus Anda menghina Lirboyo, enggak. Hanya kebetulan pelakunya ini atau yang menyampaikan narasi ini dari Lirboyo. Artinya siapapun yang ngomong seperti itu, kalau lalu dikomentari seperti itu, ya tetap itu sebuah pelecehan atau itu tetap sebuah sesuatu yang mengusik banyak orang, di mana itu tidak layak untuk dilakukan oleh siapapun. Jadi yang saya tangkap di sini adalah bagaimana Lirboyo itu bersikap tidak
menyampaikan narasi-narasi yang akan saya bawa ini ke ranah hukum, Anda melecehkan keluarga kami. Enggak ada seperti itu. Justru kalau mau minta maaf, jangan kepada saya. Artinya kalau dengan saya selesai, kan begitu gampangnya kalau saya takwil lah, kalau saya tafsir ya. Dengan saya selesai. Kita tidak punya pendapat berbeda, Anda tidak setuju, biasa. Anda menyampaikan narasi yang tajam ketika tidak setuju, ya oke lah, itu kesalahan dalam memilih narasi saja. Intinya kan tidak setuju. Tetapi karena narasi Anda itu ditujukan kepada sebuah kajian keilmuan, dan Anda tidak dalam posisi berdiskusi karena tidak menyampaikan narasi pembanding, maka ini hitungannya murni sebagai kata-kata yang kotor. Seperti itu saja ya. Sehingga ini berarti mengusik kajian keilmuan. Maka mohon maafnya bukan kepada personel. Kira-kira seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.